Pola pikir yang bikin kamu tetap waras di tengah kekacauan. Kekacauan tidak selalu datang dalam bentuk tragedi besar. Seringkali ia muncul sebagai tumpukan hal kecil yang tidak selesai, tekanan yang datang bersamaan, dan tuntutan hidup yang terasa tidak memberi jeda. Banyak orang tumbang bukan karena masalahnya terlalu berat, tetapi karena pikirannya tidak punya pegangan saat semuanya berantakan. Menjadi waras di tengah kekacauan bukan soal hidup tanpa masalah, melainkan memiliki cara berpikir yang tidak ikut runtuh ketika keadaan tidak ideal. Pola pikir tertentu membuat seseorang tetap jernih, tidak terseret emosi, dan mampu bergerak meski situasi belum berpihak. Pertama, kamu membedakan apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Orang yang waras tidak menghabiskan energi pada hal yang berada di luar jangkauannya. Ia sadar bahwa cuaca, masa lalu, dan reaksi orang lain bukan wilayah kendali pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, pola pikir ini membuatmu fokus pada tindakan kecil yang nyata. Alih-alih stres memikirkan semuanya sekaligus, pikiran menjadi lebih ringan karena tahu kemana energi harus diarahkan. Kedua, kamu menolak menyimpulkan hidup dari satu fase buruk. Kekacauan sering terasa permanen karena pikiran menggeneralisasi satu masalah menjadi gambaran hidup secara keseluruhan. Pola pikir sehat menolak jebakan ini. Saat satu aspek hidup kacau, kamu tidak langsung menyebut hidupmu gagal. Kamu melihatnya sebagai fase, bukan identitas. Cara pandang ini menjaga harapan tetap hidup. Ketiga, kamu memberi jeda sebelum bereaksi. Pola pikir waras selalu memberi ruang antara stimulus dan respons. Tidak semua hal harus ditanggapi saat itu juga. Dalam praktiknya, kamu belajar diam sejenak, menenangkan napas, dan membiarkan emosi turun sebelum mengambil keputusan. Jeda inilah yang sering menyelamatkan banyak hal dari kerusakan yang tidak perlu. Keempat, kamu tidak memaksa diri untuk selalu kuat. Banyak orang hancur karena merasa harus terlihat baik-baik saja. Pola pikir sehat mengakui bahwa lelah dan bingung adalah bagian dari proses manusiawi. Dengan menerima keterbatasan diri, tekanan batin justru berkurang. Kamu memberi ruang untuk pulih tanpa merasa bersalah, lalu bangkit dengan tenaga yang lebih jujur. Kelima, kamu fokus pada langkah berikutnya, bukan seluruh jalan. Kekacauan terasa menakutkan karena pikiran melompat terlalu jauh ke masa depan. Orang yang tetap waras hanya bertanya satu hal penting, apa langkah berikutnya? Pendekatan ini membuat masalah besar terasa lebih bisa ditangani. Satu langkah kecil yang jelas lebih menenangkan daripada 1000 kemungkinan yang belum tentu terjadi. Keenam, kamu tidak menjadikan emosi sebagai sumber kebenaran. Emosi memberi informasi, tetapi bukan penentu realitas. Pola pikir sehat memahami bahwa rasa takut tidak selalu berarti bahaya nyata. Dengan memisahkan perasaan dari fakta, kamu tidak mudah panik. Pikiran tetap memegang kemudi meski emosi sedang tinggi. Ketujuh, kamu memelihara makna, bukan hanya kenyamanan. Orang yang tetap waras biasanya punya alasan lebih besar dari sekadar ingin nyaman. Makna memberi arah saat hidup tidak ramah. Saat kamu tahu kenapa harus bertahan dan kemana ingin melangkah, kekacauan tidak lagi terasa sia-sia. Ia menjadi bagian dari proses, bukan tanda bahwa kamu tersesat. Kewarasan bukan hadiah,
melainkan hasil dari pola pikir yang dilatih berulang. Dunia mungkin tidak pernah benar-benar tenang, tetapi pikiran bisa belajar untuk tidak ikut kacau. Ketika cara berpikirmu berubah, situasi yang sama tidak lagi menghancurkanmu. Kamu tetap berdiri, bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena pikiranmu cukup kuat untuk menahannya.